warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Pratiwi. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah buku yang berjudul Traveling Salesman Problem atau disingkat sebagai TSP. Referensi dari algoritma evolusi untuk optimasi oleh Suyanto. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan Traveling Salesman Problem atau bisa diartikan sebagai masalah pedagang keliling. Nah, masalah pedagang keliling adalah salah satu masalah optimasi kombinatorial yang paling banyak dipelajari. Masalah ini juga bertujuan untuk menemukan rute terpendek dari sekumpulan kota yang diberikan, yang mengunjungi setiap kota tepat sekali. Rute ini terkadang disebut siklus Hamiltonian. Telah terbukti bahwa masalah pedagang keliling adalah NP-herd. Misalnya, anggaplah kita merepresentasikan solusi dari masalah ini dengan urutan kota yang akan kita kunjungi. Maka, dengan representasi ini, untuk masalah dengan kota, ruang solusi terdiri dari key solusi jika kemungkinan untuk mengunjungi dua kota secara berurutan. Lanjut, dalam masalah pedagang keliling, biaya CIG didefinisikan sebagai nilai non-negatif karena seringkali mewakili jarak antara dua lokasi. Namun, dalam masalah pedagang keliling seimbang, biaya adalah nilai sembarang pada garis bilangan real R. Biaya tersebut juga dapat bernilai negatif. Nah, untuk masalah ini, kami mengusulkan algoritma memetik kunci acak. Algoritma kunci acak telah diusulkan untuk beberapa masalah pedagang keliling dalam literatur 4 dan algoritma memetik juga. Algoritma kunci acak memetik. Kunci acak didefinisikan untuk setiap simpul yang mengambil nilai kontinu dalam interval 0-1. Nilai-nilai ini mewakili prioritas urutan kunjungan simpul. Misalnya, jika untuk beberapa simpul A, I, dan J, maka kita dapat mengartikan ini sebagai simpul I memiliki prioritas untuk dikunjungi sebelum simpul J. Populasi awal. Solusi populasi awal dihasilkan dengan membangun N-tour General Solution atau N. Setiap tour dibangun dengan cara berikut. Pertama, sebuah simpul dipilih secara acak untuk menjadi simpul awal tour. Kemudian, pada setiap iterasi, simpul baru ditambahkan ke tour, yaitu simpul yang belum ditambahkan ke tour sebelumnya. Simpul baru yang akan ditambahkan ke tour dipilih secara acak di antara tetangga dari simpul yang baru saja ditambahkan. Apa itu algoritma solusi? Definisi teknik optimasi berbasis populasi yang terinspirasi dari teori evolusi, biologi atau seleksi alam dan genetika. Yang kedua, mengapa evolusi? Karena mampu mencari solusi terbaik di ruang pencarian yang sangat luas dan kompleks, di mana metode konvensional sering gagal. Yang ketiga, karakteristik utama. Karakteristik utama terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu berbasis populasi atau banyak solusi sekaligus. Yang kedua, iteratif, yaitu perbaikan bertahap. Yang ketiga, stokastik atau menggunakan probabilitas atau acak tapi terarah. Mengenal Traveling Salesman Problem atau disingkat sebagai TSP. Permasalahan, seorang salesman harus mengunjungi kota tepat 1 kali dan kembali ke kota asal dengan total jarak atau biaya minimum.
Kategori masalah NP-hard atau sangat sulit diselesaikan secara eksak jika jumlah kota bertambah banyak. Visualisasi: titik sama dengan kota, garis sama dengan jalur antar kota, tujuan sama dengan menemukan sirkuit Hamiltonian terpendek. Representasi solusi dalam TSP atau encoding. Yang pertama, dalam algoritma evolusi, solusi dapat diubah menjadi bentuk kode atau kromosom. Yang kedua, permutation encoding atau metode paling umum untuk TSP. Yang ketiga, contoh untuk 5 kota 1, 3, 5, 2, 4. Artinya mulai dari kota 1 ke kota 3, lalu ke kota 5, lalu ke kota 2, dan lanjut ke kota 4, kembali lagi ke kota 1. Komponen utama algoritma. Buku Suyanto menekankan siklus berikut. Inisialisasi, membuat populasi awal secara acak. Yang kedua, evaluasi atau fitness, menghitung seberapa baik solusi dalam TSP. Fitness, total jarak, atau semakin pendek jarak semakin tinggi nilai fitness. Yang ketiga, seleksi, memilih orang tua yang berkualitas untuk menghasilkan keturunan. Yang keempat, rekombinasi atau crossover, menghilangkan sifat dua induk. Yang kelima, mutasi, mengubah sedikit bagian dari solusi untuk menjaga variasi. Operator khusus untuk TSP. Nah, karena TSP menggunakan pengkodean permutasi, operator standar bisa merusak solusi, misal muncul kata ganda. Buku ini membahas teknik khusus. Crossover, order crossover atau OX, atau partially mapped crossover atau disingkat sebagai PMX, untuk menjaga agar tidak ada kota yang dikunjungi 2 kali. Yang kedua, mutasi, swap mutation, atau menukar posisi 2 kota, atau inversion mutation, atau membalik urutan sebagian kota. Kelebihan menggunakan algoritma evolusi. Yang pertama, global search, tidak mudah terjebak pada solusi bagus semua atau lokal optimal. Yang kedua, fleksibel, dapat diterapkan pada berbagai variasi TSP, misal TSP dengan batasan waktu atau kapasitas kendaraan. Yang ketiga, adaptif, semakin banyak iterasi, solusi cenderung semakin mendekati optimal. Lanjut, kita akan membahas mekanisme order crossover atau OX. Nah, tujuan menghasilkan anak atau offspring yang mewarisi urutan kota dari 2 induk tanpa melanggar aturan TSP, atau setiap kota hanya boleh dikunjungi tepat 1 kali. Yang pertama, pemilihan segmen atau cut point terbagi, yaitu yang pertama, pilih 2 titik potong secara acak pada kromosom induk 1 dan induk 2. Yang kedua, menyalin segmen ke anak. Terdapat 2 bagian, yaitu saling segmen tengah dari induk 1 langsung ke posisi yang sama di anak 1. Yang kedua, anak 1 sementara, di mana X adalah posisi kosong. Yang ketiga, mengisi posisi kosong dalam induk 2. Yang pertama, ambil sisa angka dari induk 2 mulai dari setelah titik potong kedua secara melingkar atau wrap around. Yang kedua, urutan induk 2 setelah titik potong kedua. Hapus angka yang sudah ada di segmen anak 1.
Sisa urutan 9 ke 3, 3 ke 2, 2 ke 1, 1 ke 8. Masukkan angka-angka tersebut ke posisi kosong di anak 1 secara berurutan. Lanjut, kita akan membahas mengapa operator ini penting di PPT Anda. Yang pertama, yaitu menghindari duplikasi. Jika menggunakan crossover biasa atau titik tunggal, Anda mungkin mendapatkan rute 123, 1876, di mana kata 1 dikunjungi 2 kali. OX menjamin setiap kota unik. Yang kedua, menjaga building blocks. OX mempertahankan urutan relatif antara kota yang sudah dianggap baik pada generasi sebelumnya. Yang pertama, pendekatan eksak atau mencari solusi paling optimal. Metode ini menjamin jawaban terbaik, tetapi membutuhkan waktu komputasi yang sangat lama untuk jumlah kata yang besar, atau biasanya lebih besar dari kota. Dari 20 kota. Brute force atau enumerasi lengkap, menghitung semua kemungkinan rute satu persatu. Kekurangan, jika ada 10 kota, ada 10 sampai 1 sama dengan 362.880 rute. Jika 20 kota, angkanya menjadi triliunan. Dynamic programming atau health card, memecah masalah besar menjadi sub masalah kecil yang saling tumpang tindih untuk mengurangi perhitungan ulang. Branch and bone, menggunakan sistem atau pohon keputusan dan memotong cabang rute yang sudah pasti lebih panjang dari rute terbaik yang ditemukan sejauh ini. Kedua, pendekatan heuristik atau cepat tapi cukup baik. Metode ini tidak menjamin solusi paling pendek, tetapi memberikan solusi yang mendekati optimal dalam waktu yang sangat singkat. Nearest neighbor atau tetangga terdekat. A. Memulai dari kota acak. B. Cari kota terdekat yang belum dikunjungi. C. Pergi ke kota tersebut. D. Ulangi sampai semua kota terkunjungi, lalu kembali ke awal. Analog seperti memilih makanan termurah di depan mata tanpa memikirkan total tagihan di akhir. Yang ketiga, pendekatan mata heuristik atau inspirasi alam. Ini adalah metode yang sering dibahas dalam buku Algoritma Evolusi yang kita bahas sebelumnya. Metode ini meniru proses alam untuk belajar menemukan rute terbaik. A. Algoritma genetika atau evolusi. Populasi, buat 100 rute acak sekaligus. Seleksi, pilih rute-rute yang paling pendek atau fitness tinggi. Crossover, gabungkan potongan rute dari 2 indu untuk membuat rute anak yang baru, atau seperti metode order crossover. Mutasi, tukar posisi 2 kata secara acak pada rute anak untuk mencegah stagnasi. Iterasi, ulangi sampai rute tidak memendek lagi. B. Ants colony optimization atau koloni semut. Meniru cara semut mencari makanan, semut meninggalkan jejak feromon pada jalur yang mereka lalui. Jalur yang lebih pendek akan dilewati lebih cepat dan lebih sering, sehingga jejak feromonnya lebih tebal dan menarik semut lain untuk lewat sana. Langkah-langkah implementasi sederhana. Jika Anda ingin menyelesaikan TSP secara manual atau dengan kode program sederhana, kita bisa melalui 3 tahap. Yang pertama, representasi data.
Buat matriks jarak antara kota, contoh jarak kota A ke kota B sama dengan 10 km, dan jarak kota A ke C sama dengan 15 km, dan seterusnya. Yang kedua, tentukan strategi. Gunakan nearest Hague-Bohr untuk hasil instan atau algoritma genetika jika koordinat kota sangat banyak. Yang ketiga, validasi. Pastikan rute membentuk sirkuit atau kembali ke titik asal dan tidak ada kota yang terlewat atau dikunjungi 2 kali. TSP karena formulasi yang ditingkatkan untuk blend atau TSP penugasan subset. Membuat perbedaan besar dalam kinerja, kami menambahkan beberapa eksperimen untuk TSP klasik. Tanpa diduga, Gurobi mampu menangani bahkan instance besar dalam beberapa detik untuk kedua model, namun tampaknya formulasi peningkatan tidak menyiratkan peningkatan kinerja apapun pada TSP klasik. Pohon rentang masalah. Terkait lainnya adalah menemukan pohon rentang minimum seimbang dalam graf. Kita melanggarkan batasan derajat untuk setiap simpel. Selain itu, kita menambahkan batasan yang memaksa jumlah sisi yang dipilih menjadi n-1 dan graf tersebut harus terhubung. Hasil numerik pada subkasus. Untuk TSP seimbang, hasil diperoleh pada CPU Intel R Core GM i5 3470 dengan RAM 8GB dan Linux Mint 11 model MIP diimplementasikan menggunakan Gurobi 8.1 dan Python 2.7. Tabel 2, 3, 4, dan 5 menyajikan hasil numerik masing-masing untuk masalah penugasan seimbang, masalah pohon rentang seimbang, masalah himpunan bagian seimbang, dan TSP. Kami mencatat bahwa penugasan seimbang dan himpunan bagian seimbang. Kami memperoleh hasil yang serupa dengan TSP seimbang. Untuk TSP klasik, kami tidak melihat perbedaan signifikan antara kedua formulasi tersebut. Pengujian lebih lanjut perlu dilakukan pada berbagai masalah tidak seimbang untuk mengevaluasi efisiensi atau untuk inefisiensi dari formulasi yang ditingkatkan. Terakhir, pohon rentang minimum seimbang lebih sulit dipecahkan daripada versi lainnya atau termasuk TSP seimbang. Efek decoder. Tujuannya adalah untuk memahami apakah memiliki decoder fleksibel. Decoder 2 dapat bermanfaat dalam beberapa situasi atau tidak. Untuk tujuan ini, 3 pengaturan dekode yang berbeda diuji. Pengaturan pertama selalu menggunakan decoder 2. Pengaturan kedua menggunakan decoder 2 setengah dari waktu dengan bantuan pelemparan koin yang tidak bias dan menggunakan decoder 1 di waktu lainnya. Efek frekuensi pencairan lokal. Parameter PLS menentukan seberapa sering solusi yang dihasilkan akan diterapkan secara lokal dalam algoritma memetik. 3 level parameter ini diuji 0, 1, 03, dan 05. Dalam percobaan ini, metode decoder ditetapkan pada pengaturan kedua yang diuji pada bagian 3.1, yaitu metode yang menerapkan decoder 1 yang diuji pada bagian 3.1, yaitu metode yang menerapkan decoder 1 atau decoder 2 dengan probabilitas yang sama setiap kali. Solusi yang ditemukan dari berbagai instance disajikan di bagian ini untuk tujuan benchmark. Solusi tersebut diberikan dalam tabel 1. Nilai pertama dalam sel tabel menunjukkan solusi terbaik yang ditemukan.
Sedangkan nilai kedua menunjukkan rata-rata solusi yang ditemukan dalam setiap percobaan. Pengaturan decoder ditentukan oleh label DECset dan frekuensi pencarian lokal ditentukan oleh FRECset dalam tabel. Metodologi Iterated Local Search atau ILS berulang kali membangun serangkaian solusi yang dihasilkan oleh heuristik pencarian lokal yang tertanam dalam suatu kerangka kerja, seperti yang didefinisikan oleh Laurent et al. Dalam 20 diberikan solusi saat ini S. ILS menghasilkan solusi perantara S dengan menerapkan perubahan pada S. Kemudian heuristik pencarian lokal yang tertanam diterapkan pada S yang mengarah ke solusi baru S. Jika solusi ini meningkatkan S, maka solusi ini menjadi solusi saat ini yang baru dalam rangkaian kita. Dan dengan demikian kita terus menavigasi ruang solusi dengan memodifikasi S. Jika S tidak memberikan peningkatan dibandingkan dengan S, ILS terus menerapkan modifikasi pada S. Kesimpulan dan perspektif. Makalah ini menyajikan model MIP baru untuk TSP seimbang. Model ini menggunakan properti spesifik pada bobot tepi. Hal ini memungkinkan untuk melakukan penalaran yang cerdas dan menutup contoh-contoh kompetisi mata heuristik Summer School atau MASS18. Makalah ini menyelidiki fenomena ini pada beberapa varian TSP seimbang, yaitu masalah penugasan seimbang, masalah himpunan bagian tetap seimbang, masalah pohon rentang minimum seimbang, dan TSP klasik. Kami menunjukkan bahwa peningkatan kinerja ini terjadi pada semua masalah seimbang yang dipertimbangkan. Namun fenomena ini tampaknya tidak muncul pada TSP klasik.